ada yang ibadah yang paling irit biayanya tapi besar pahalanya, yaitu menangis karena takut Allah. Jadi irit sebenarnya kan, modalnya kan nangis. Mungkin para ulama dan sejarah seperti ada alur air ya, bekas menangis. Sabar itu memiliki makna sabar dalam menghadapi cobaan. Kalau orang yang sekolah itu ujian ya bagaimana kita mendapatkan ujian, cobaan. Sabar dalam menghadapi musibah. Apa bedanya cobaan dengan musibah? Kalau musibah misalkan ditinggal seseorang yang dikasihi, misalkan hilang barang yang kita miliki gitu ya, punya rumah, punya ini, seperti bencana lah misalkan, musibah. Kalau cobaan bisa saja cobaan punya anak yang bandel misalkan, cobaan punya harta yang banyak juga bisa jadi kenikmatan. Bagaimana kita menghadapi gitu. Karena tidak bisa saja sabar dalam satu sisi, tidak sabar pada yang lain. Sabar menghadapi istri yang rewel misalkan, banyak permintaan. Tadi sampai saya baca ada suami yang berani, yang sampai tega membunuh istrinya gara-gara mencurigai istrinya selingkuh. Juga sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, sholat perlu sabar, harus belajar melafalkan Al-Fatihah, menghafal doa-doanya. Gak pas pelaksanaan juga harus dari takbiratul ihram sampai salam itu kan harus ditungguin, harus sabar 5 menit sampai 7 menit juga harus sabar. Meskipun ada sesuatu yang ingin kita lakukan ya sabar aja, bereskan sholat. Apalagi puasa itu dari adzan waktu subuh sampai maghrib hampir 12 jam ya, kita sabar nunggu waktu buka saum tiba ya, ditunggu. Menjalankan ibadah haji ya, apalagi ibadah haji, baik mengumpulkan biayanya, manasiknya, biaya yang lainnya tambahan. Apalagi saat ini 2022 perang Tabuk, dalam keadaan panas, keadaan musim panen kurma. Kan orang mikir orang panen berangkat nih kemana. Jadi itu dijalani dengan kesabaran ya. Sabar dalam mengendalikan hawa nafsu ya, misalkan pengen makan, pengen ada wanita lewat gimana, misalkan mengendalikan hawa nafsu untuk dalam diri kita ada taqatul hayawiyah misalkan, ingin dipenuhi, atau naruriyah gitu ya. Ini perlu kesabaran. Nah, bagaimana manfaatnya kalau kita sabar? Meningkatkan ketahanan mental dan emosional. Kalau orang sabar berarti dia itu bisa mentalnya itu bisa juga terkendali, jadi emosional. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak reaktif gitu ya. Yang kedua, manfaat kesabaran itu membantu dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi seorang pemimpin misalkan terurusuhan langsung ketok palu, salah gitu kan, kulukia dan itu. Jadi setiap mengambil keputusan tuh ditelaah gitu ya, terurusuhan gitu lah. Ya termasuk misalkan kalau di keluarga ada anak, ada istri, gimana cara kalau ada konflik gitu ya. Misalkan suami kayak cerai nah bahaya kan. Kayak gitu mah kumaha kayak akibatna kaharupna kumaha gitu. Dipikir
setiap keputusan punya konsekuensi gitu kan. Jadi dibawang diutahkan teh insya Allah bakal mal ya komo waktu misalkan sholat istihoroh dulu. Kesabaran juga meningkatkan hubungan interpersonal. Jadi orang nu sabar mah insya Allah loba babaturanana, loba baladna, loba jadi jeung teman-teman teh akur gitu lah. Beda jeung emosional, nu gamak-amak gitu kan orang teh rada hoream, tetangga geus jarauhan. Sabar subur. Jadi amun sabar mah insya Allah bakal ada deketan. Ujung-ujungnya kan mawa naon? Mawa oleh-oleh gitu. Kalau sabar juga adalah akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Saestuna orang-orang yang bersabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas. Nah ini tidak modal nih. Jadi ingin pahala yang banyak tuh ya sabar. Anu salajengna menghapus dosa. Jadi orang sabar teh menghapus dosa. Lumayan di sabaran gitu, dinikmati gitu istilahnya. Itu buru-buru, orang mah panas tiris buru-buru. Di ubaran, ya tentang aja para sahabat. Enggak kene. Jadi ubaran itu tapi makan. Kau mau jauhan ke dukun mah mana mun aya ka anu disebut musibah teh dinikmati di naon aral subaha. Mun aral subaha mah dosana dobel berarti nyamerenan dosa tina aral subahanya dosa tina nampi kodok gitu. Nah di antara anu pang sabar di kalangan jelema itu orang tuh nyata para nabi. Para nabi mah udah terkenal kesabaran dibanding manusia biasa. Bayangkan Nabi Nuh dakwah di kalangan kaumnya itu 100 tahun. Urang makrek 2 kali ditolak ya, hoream. Ngamak gitu mah mending nulain kene gitu, baken aja gitu. Nabi Nuh mah ratusan tahun, usia 900 tahun ya sebagian besar untuk dakwah. Jadi para nabi mah kesabarannya sudah teruji. Kesabaran yang terkenal Nabi Nabi Ayub terkenal mah. Jadi tentang Rasulullah dalam dakwahnya sampai gitu ya. Diboikot seberapa boikotnya? 3 tahun ya. 3 tahun diboikot ke keluargana oge, ku kaumna oge di tebihan, harta bendana habis gitu ya. Jadi kesabaran yang luar biasa. Jadi orang akhirnya dakwah oke ya perlu siap sabar gitu ya. Karakteristik dakwah sabar itu ya tadi sama ya, tidak mudah marah atau emosional. Jadi menanaun itu meledak-ledak gitu ya. Terus mengendalikan impulsif, maksudnya tadi reaksi teh gini, begitu sesuai teh langsung lak dasar gitu ya. Pemimpin kan anak buahnya rese bisa dirinya masih langsung gitu. Rasulullah ya ngawati-wati supaya orang teh bahasa Sunda mana Pak lahir Aisyah teh gini. Bahasa Sunda gini kudu lahir Aisyah sana. Cek kurang subang mah. Ulang. Jadi kesabaran teh ternyata di semua bidang ternyata kesabaran teh. Baik dina politik maupun dina kehidupan rumah tangga maupun dina lingkungan, termasuk dalam belajar, dalam dakwah juga kesabaran teh penting gitu ya. Harus ditempuh gitu. Misalkan belajar bahasa Arab hese sana. Tiba lagi balik deh hese deh gitu kan. Nah,
coba ya beri waktu misalkan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sareng nikmat-nikmat anu sanesna anu teu kahitun. Shalawat moga tetap dilimpah curahkeun ka junjungan alam Habibana waliyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilang ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, ibnu tabiin, sareng malah mandar lebih ka urang sadayana salaku umatna anu tetep ikhlas terus berjuang demi tegaknya syariat di muka bumi. Ikhwan fillah rahimakumullah, abi diamanahan selaku MC dadakan gitu tadi tetiasa